Hai hai semua, halo Sobat Jeblak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, Senin pagi. Wah, kalian lagi pada sibuk apa nih? Nggak terasa udah mulai tutup akhir tahun ya kita ini ya. Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru di tahun 2023. Nah, persiapan apa nih kalian buat menyambut tahun baru? Buat menyambut liburan? Nah, tapi sesibuk apapun kalian menyiapkan waktu untuk menyambut tahun baru, jangan lupa untuk scroll HP-nya dan kunjungi channel Jeblak Suweng di setiap video terbarunya, karena kami akan selalu ada berita terbaru tentang politik hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Subscribe dulu yuk, ada berita terbaru dan hot pastinya kali ini. Oke, kali ini Jeblak Suweng punya kabar berita terbaru. Pastinya kalian sudah nonton dong di video Jeblak Suweng sebelum ini, di mana ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang melempar sinyal bahwa dia akan merombak atau mereshuffle kabinet lagi sebelum masa jabatannya pada 2024 mendatang. Dan pernyataan Jokowi tersebut adalah untuk merespon hasil survei Carta Politika yang menyebut bahwa mayoritas warga setuju kalau ada reshuffle kabinet. Akan tetapi, buntut dari pernyataan Bapak Presiden tersebut ya membuat Nasdem dan PDIP saling sindir dan berakhir cekcok mengenai wacana reshuffle kabinet dari Presiden Joko Widodo. Rupa-rupanya ribut lagi ya. Yang kemarin-kemarin sempat keluar isu mau reshuffle ribut. Sekarang isu reshuffle muncul lagi, ribut lagi nih antara Nasdem dan PDIP. Sebenarnya mereka ribut apa nih yang kali ini? Kita simak berita selengkapnya. Cekcok antara PDIP dan Nasdem ini awal mulanya berawal dari pernyataan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya. Dan kalian pastinya tahu bahwa kedua menteri tersebut adalah politikus dari Partai Nasdem. Jadi jelas saja ya, karena diminta untuk evaluasi menterinya yang dari Partai Nasdem, inilah yang membuat Nasdem akhirnya buka suara gitu. Lah kok bisa? Kenapa pihak PDIP ini meminta Jokowi untuk mengevaluasi kedua menteri dari Partai Nasdem ini? Rupa-rupanya alasan dari Jarod ya mengatakan seperti itu adalah dia berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya, ujar Jarod pada 23 Desember 2022 kemarin. Nah, anggota Komisi 4 DPR ini menyinggung masalah impor beras nih. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor. Termasuk yang prihatin ya, ketika kita sudah di masa lalu sudah gembar-gembar swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya naik, kemudian dihajar sama beras impor, ujar Jarod. Yang parah nanti yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi 4 kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas Badan Pangan Nasional, buka dan satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu nggak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras itu stabil, petaninya bisa untung, dan ini semua harus dan perlu dievaluasi, tegas Jarod. Ya, itu adalah pernyataan dari Jarod ya, mengapa kok meminta reshuffle untuk kedua menteri dari Presiden Joko Widodo yang berasal dari Partai Nasdem. Dan terkait dengan pernyataan itu,
Akhirnya Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan ya bahwa reshuffle itu adalah hak mutlak presiden. Reshuffle kan memang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45 yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi, ya semua pihak termasuk Nasdem harus menghormati konstitusi, kata Hermawi pada Sabtu 24 Desember 2022. Hermawi pun mengingatkan bahwa perombakan kabinet bukan urusan parpol manapun. Oleh karena itu, ia tak mau menanggapi lebih lanjut usulan dari Jarot tersebut. Akan tetapi berbeda dengan Ibu Irma ya dari Partai Nasdem, beliau ini tetap tak terima dengan pernyataan dari Jarot tersebut dan mengatakan bahwa Jarot ini jangan asal bicara ya. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan sebaiknya Saiful Jarot jangan asal bunyi. Karena faktanya dua menteri Nasdem yang dia minta evaluasi itu adalah menteri-menteri yang punya prestasi, kata Irma pada Sabtu 24 Desember 2022. Irma menilai bahwa Siti Nurbaya memiliki segudang prestasi. Di era Siti, kata Irma ya, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Begitu pula dengan Yassin Limpo yang menurut Irma memiliki kinerja yang sangat baik. Irma pun meminta Jarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang di masa jabatan Limpo sebagai menteri. Jadi itu adalah pembelaan dari Partai Nasdem ya untuk kedua menteri dari Partai Nasdem yang diminta oleh PDIP untuk dievaluasi lebih lanjut lagi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi intinya mungkin kebijakan impor benar sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Jarot ya, akan tetapi dari data harus dilihat lagi bahwa ada penurunan impor beras di masa jabatan Limpo gitu. Dan untuk era Siti Nurbaya di sini ada usaha untuk menekan kebakaran hutan di Indonesia dan juga penanaman mangrove yang masif terus dilakukan untuk menjaga abrasi. Jadi ada usaha dari kedua menteri tersebut ini ya, ada kinerjanya gitu. Kenapa harus dievaluasi? Itu pertanyaan dari Partai Nasdem pastinya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Partai Nasdem atau dengan PDIP? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Dan jangan lupa LKS like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya.